Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ibu Siti? Alhamdulillah baik. Insyaallah. Semoga sehat selalu ya. Supaya kita bisa menyelesaikan program ini dengan baik tanpa ada kendala. Bu Siti, hari ini kita jadwal pendampingan 5. Iya. Sesuai dengan sesuai dengan jadwal, kita melanjutkan pendampingan kita yang lalu, yaitu pendampingan 4. Iya. Baiklah Bu Siti, di pendampingan 5 ini di sini temanya tentang rancangan program yang berpihak pada murid, yang fokus pendampingan, refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Yang kedua, diskusi rencana program yang berdampak pada murid. Ketiga, diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Apa Ibu Siti sudah siap? Insyaallah. Insyaallah. Ya, baiklah Bu Siti, saya terima kasih selama ini Bu Siti sudah mengikuti pembelajaran program guru penggerak ini dengan baik itu dari pembelajaran daring maupun dengan dari menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan dari LMS ya. Iya. Bu Siti, apa sudah ada hasil observasi pembelajaran dengan rekan sejawat? Sudah Iya. dilakukan. Sudah dilakukan. Iya. Bisa saya lihat hasil observasinya? Hasil observasinya ada ini. Baiklah Bu Siti. Baiklah Bu Siti, kita ke bagian inti. Iya. Bu Siti, bagaimana proses proses selama 1 bulan terakhir ini, baik kelanjutan dari pendampingan kita yang lalu, untuk capaian 1 bulan terakhir ini seperti apa? Untuk pembelajaran daring sudah sampai di mana? Ya, pembelajaran daring itu kami sudah pada sesi modul yang terakhir ya, sudah di modul 3.3. 3.3. Dan pertemuan dengan fasilitator itu sudah dilakukan pada Fitkom tanggal 2 hari kemarin, itu sudah selesai. Sekarang kami pada proses pembenahan tugas-tugas pada LMS yang akan kami penuhi. Sudah sampai ke tugas-tugas yang terakhir ya? Iya. Yang modul 3.1 kan sudah. Iya. Di situ modul 3.1 tentang peta sumber daya ya. Iya. Iya kan, peta sumber daya, keputusan pengambilan. Bagaimana Bu Siti proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Jadi untuk mengidentifikasi sumber daya di sekolah, tentu saya melakukan diskusi antara saya dengan pimpinan, kemudian saya dengan rekan sejawat, kemudian saya dengan anak-anak. Ya, itu kami di situ saya melakukan diskusi untuk mendapatkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah
baik itu aset biotik ataupun aset abiotik di sekolah kami. Ya. Iya, jadi sudah ada diskusi ya. Bu Siti, apa saja kendala yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah dan bagaimana Ibu mengatasi kendala tersebut? Iya, jadi kalau saat mengidentifikasi sebenarnya tidak terlalu banyak saya mendapatkan masalah, apalagi adanya kerjasama antara kami di sini semua elemen komunitas sekolah, khususnya di SMP 3 Kuli Susu. Situ kita sama-sama mengidentifikasi apa-apa saja aset yang kita miliki. Itu kita bekerja sama saling bantu membantu. Begitu juga dengan anak-anak itu memberikan juga pada saat saya melakukan diskusi kepada mereka saat meminta tanggapan kepada mereka tentang aset-aset yang kita miliki, itu sama sekali tidak mengalami kendala. Tidak ada kendala. Artinya kalau tidak ada kendala berarti mulus ya, tidak ada juga cara-cara untuk mengatasinya. Lalu dengan tidak adanya kendala itu bagaimana perasaan Ibu yang ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah? Ya, tentu saya merasa sangat senang ya, karena tagihan yang saya cari itu saya bisa peroleh dengan mudah. Ya. Kemudian setelah saya memperolehnya, tentu saya akan menganalisisnya menjadi sebuah tugas yang ditagih di dalam LMS. Itu tentang untuk menyelesaikan tagihan ya. Bagaimana pertimbangannya Ibu dalam menentukan sumber daya di sekolah itu? Apa saja yang jadi pertimbangannya? Pertimbangannya saya lebih kepada sumber daya manusia ya, sumber daya manusia atau aset manusia ya. Aset manusia itu kan terdiri dari kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, kemudian warga sekitar sekolah, kemudian penjaga kantin, itu kan semua warga aset manusia yang ada di lingkungan sekolah. Jadi yang dipertanyakan ini maksudnya apanya, Bu? Pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah. Misalnya kenapa kan lebih ke sumber daya. Kenapa memilih sumber daya manusianya? Ya, karena kalau kita memilih sumber daya manusia kan manusia yang menjadi otak dari segalanya, yang menjalankan semuanya ya. Jadi kalau sumber daya manusianya itu bagus, artinya ada kerjasama yang bagus antara elemen yang satu dengan elemen yang lain, itu tentu sumber daya yang lainnya itu bisa terpenuhi juga dengan baik. Artinya yang pertama dulu tentang sumber daya ini, bagaimana supaya sumber daya ini dapat dilihat, dapat bisa bekerja, maksudnya untuk kalau sumber daya manusia bisa bekerja dengan baik, otomatis sumber daya yang lain itu bisa kita kita bisa penuhi, walaupun itu kita harus berpikir berbasis aset. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung dalam melakukan identifikasi sumber daya sekolah? Mungkin ada hal-hal lain? Hal-hal lain? Maksudnya dalam apanya ini, Bu? Karena kan ini ada 3 ya, ada manusia, ada aset, apalagi satunya itu sarana prasarana, ya, kemudian finansial. Ya. Jadi maksudnya kalau di antara semua yang sudah kami pelajari, itu apa yang ada di sekolah ini kayaknya sudah berjalan dengan baik. Berarti tidak ada lagi hal lain
Insya Allah untuk sementara belum Pak, belum Bu. Mungkin dalam perjalanannya mungkin saya akan ketemukan di dalam keseharian saya dalam melakukan kegiatan lagi. Mungkin akan saya akan ketemukan. Insya Allah itu akan tetap kami akan menggalinya itu, mencari. Baiklah, Bu Siti, untuk hasil pemetaan yang Ibu lakukan, apakah hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Ibu? Iya, sangat berpengaruh. Sangat. Iya, sangat berpengaruh. Di mana apa namanya, sebelum kami berkecimpung atau belajar di dalam pendidikan guru penggerak ini kan kami belum paham itu sebenarnya seperti ya, apa bagaimana pengambilan itu keputusan. ya, bagaimana pengambilan keputusan itu yang berbasis, apalagi yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yang dulunya sebelum kami mempelajari ini mungkin pernah kita melakukan itu, mengambil keputusan, tetapi kita masih mengabaikan kaidah-kaidah yang harus sebenarnya kita tuntun di dalam pengambilan keputusan, agar keputusan yang kita ambil ini maksudnya minimal tidak melenceng atau fokus. Iya, kita tidak apa namanya, mengambil keputusan asal-asalan begitu. Artinya ada rambu-rambu yang perlu Iya, diperhatikan. ada kaidah, ada rambu yang harus diperhatikan Ternyata seperti dulu. ini. Setelah kami belajar di guru penggerak, apalagi di modul 3.1 itu mengupas jauh tentang itu, bahwa ternyata di dalam mengambil keputusan itu ada rambu-rambu, ada kaidah-kaidah yang diperkenalkan, yaitu ada 3 prinsip, ada 4 paradigma, dan ada 9 langkah pengujian. Yang harus kita ikuti tahap-tahapannya agar keputusan yang kita keluarkan ini tidak menjadikan keputusan yang merugikan orang lain atau merugikan diri kita sendiri, atau minimal sangat jauh melenceng dari apa yang akan kita tuju. Artinya pengambilan keputusan sudah harus yang harus tepat, seperti tepat, fokus. ternyata seperti ini. Iya. Baiklah Bu, lalu menurut Ibu apakah masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Maksudnya pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan itu masih perlu dikembangkan atau dan dievaluasi? Iya, masih terus. Namanya pengambilan keputusan ini kan adalah sebuah proses mempertajam skill seseorang. Jadi yang namanya kita mempertajam skill itu, skill kan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Namanya skill itu harus selalu dicoba, diulang, selalu dilatih supaya kalau kita sering berlatih itu akan kita mendapatkan suatu semacam kecerdasan begitu, bahwa kita mampu untuk mengelola, mampu untuk mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Tadi Ibu bilang harus perlu meningkatkan skill, kemampuan. Apakah menurut Ibu hal apa yang menurut Ibu untuk mendukung keberhasilan keputusan yang diambil? Ya itu tadi, perlu banyak latihan. Ya, setiap kali ada kasus misalnya kita lihat apakah ini kasus ini dia termasuk dilema etika, apakah dia termasuk bujukan moral. Ini kan selalu harus kita latih, kita punya kemampuan ya untuk mendalami itu kasus untuk penyelesaiannya. Jadi untuk mendukung keberhasilan itu memang harus terus kita latih. Dilema etika. Untuk dilema etika ini, apakah ada pengalaman Ibu yang terjadi dalam waktu dekat ini, baik sebelum mengikuti program guru penggerak ini ataupun sudah pada mengikuti program guru penggerak ini? Iya, jadi dilema etika baik yang terkait dengan murid ataupun dengan rekan sejawat. Baik Bu. Jadi
dilema etika ini sebenarnya hanya sebelum kita mempelajarinya di dalam modul-modul guru penggerak. Itu sebenarnya yang lalu-lalu itu memang kita sudah sering bertemu dengan yang namanya dilema etika. Hanya saja kita belum mampu mencerna apakah ini yang namanya dilema etika, apakah ini yang dinamakan dengan bujukan moral. Tetapi saya merujuk kepada dilema etika yang Ibu maksud ya, bahwa dilema etika saya pernah mengalami seperti itu, tetapi jauh sebelum saya masuk dalam guru penggerak. Ya, masih dulu sebelum. Seperti apa ceritanya? Ceritanya begini, kan kami di sini ada tiga orang guru IPA, dan semua ketiga-tiganya ini sertifikasi. Nah, jadi otomatis jam kami kan pas untuk 3 jenjang kelas ini pas jamnya. Nah, tiba-tiba kami didatangkan lagi ada satu guru IPA. Nah, datang satu guru IPA masuk di sini, otomatis kalau dia masuk ke sini dia tidak memiliki jam. Jadi untuk materi IPA mungkin akan berkurang dan mengambil jam yang ada pada guru-guru yang sudah ada. Tapi itu kan tidak mungkin dia lakukan karena kami guru sertifikasi. Dituntut jamnya harus 24 jam. Yang datang ini guru sertifikasi juga atau bukan? Kebetulan beliau bukan guru sertifikasi. Kemudian tidak ini dengan jam, kan tidak butuh jam begitu. Hanya saja yang menjadi dilema etika bagi saya saat itu adalah kan kasihan, Bu. Ini rasa kasihan, ini paradigmanya kan, rasa kasihan lawan keadilan lawan rasa kasihan. Ya, yang saya alami saat itu dilemanya di situ. Kenapa saya bilang rasa keadilan dan rasa kasihan? Itu karena begini, keadilannya mungkin begini, lebih ke begini. Kita sama-sama guru IPA. Nah, kan kasihan kalau dia tidak mengajar IPA. Iya, tidak mengajar IPA, otomatis ilmunya itu akan lama-kelamaan akan hilang dari dirinya. Mungkin tidak akan hilang, tapi tidak jadi akan gagu dia, jadi gagu karena tidak akan keluar juga, tidak akan terlihat karena tidak ada pembahasan. Tidak. Jadi saya sempat berpikir saat itu, dan saya dapat dilema saat itu, bagaimana caranya supaya dia ini bisa mengajar IPA walaupun satu kelas, kemudian kami juga tetap sertifikasinya bisa jalan, seperti itu. Jadi benar lawan benar kan, jadi dilema etika dia begitu. Jadi saat itu saya meminta kepada kepala sekolah bagaimana caranya dicarikan solusi supaya beliau bisa mengajar 1 jam saja boleh, supaya ilmunya itu, fisika itu tetap jalan. Kemudian kami juga sebagai guru sertifikasi tidak terganggu dengan keadaan itu. Nah, hingga akhirnya kami mendapatkan satu solusi bahwa pembelajaran prakarya itu bisa masuk sebagai tambahan jam sertifikasi. Maka saat itulah saya melepas 1 jam IPA, kemudian saya mengambil jam prakarya. Jadi untuk menyelesaikan dilema etika yang saya alami seperti itu. Jadi berjalan ini sudah berapa tahun berjalan, sertifikasi saya jalan, tapi saya mengajar 2 mata pelajaran dengan prakarya. Tapi tidak mengurangi, maksudnya tidak terjadi masalah dengan pengambilan 2 bidang studi ini? Tidak. Karena sinkron antara prakarya dengan IPA di dalam jam sertifikasi itu bisa dihitung. Artinya ada solusi ya, Bu? Ya. Menurut Ibu, itu kan tadi sudah ada solusi. Menurut Ibu, untuk pengambilan keputusan itu, solusi yang tadi itu perlu dikembangkan lagi atau masih perlu ada evaluasi? Namanya kita proses belajar, Bu. Saya itu inginnya selalu terus dikembangkan. Tidak mesti harus. Artinya mungkin nanti kapan-kapan atau kedepannya mungkin ada solusi yang lebih terbaik lagi. Iya, ada kasus lagi yang lebih kompleks mungkin. Nah, kita bisa maju hadapi. Baiklah, Bu, itu tadi peta pengambilan keputusan ya. Iya. Sumber daya. Lalu kita ke
bagian rancangan program yang berdampak pada murid. Iya. Eh, di sini Ibu sudah mempelajari juga di modul 3.1. Di modul 3 itu tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Iya. Apakah Ibu sudah membuat rancangan-rancangan program yang berdampak pada murid? Insya Allah sementara jalan. Sementara berjalan. Iya. Apa bentuk program yang Ibu rancang itu? Rencana itu saya akan tapi ini kan belum didiskusikan sama pimpinan, sama dewan guru, bahkan sama murid, karena sebagai mereka yang akan berperan langsung kan di dalam program itu ya, tapi itu belum dianu, tapi saya sudah mencanangkan itu, insya Allah saya akan lakukan, yaitu wisata hasil belajar siswa. Iya, nah, itu programnya insya Allah yang akan kami gagas. Coba diulang apa tadi? Wisata hasil Wisata belajar hasil siswa. belajar siswa. Murid, iya. Itu sudah ada dalam rancangan Ibu. Iya. Hmm, Wisata hasil belajar. untuk menurut Ibu, untuk rancangan itu apa saja yang Ibu perlukan untuk menerapkan program yang sudah Ibu buat itu? Yang saya perlukan itulah tentu lagi-lagi kita kembali kepada kesiapan semua guru-guru, kesiapan sekolah, bagaimana, karena ini akan kita membentuk, yang kita akan bentuk ini adalah bagaimana siswa itu menjadi student agency, jadi pemimpin bagi dirinya sendiri, ya. Jadi itu untuk menelurkan program seperti itu tentu kita harus banyak bekerja sama dengan semua elemen sekolah dan terutama wali kelasnya. Jadi Ibu perlu dukungan dari warga sekolah, rekan sejawat, ya. Menurut Ibu yang terlintas apa tantangan yang Ibu akan dapatkan dalam melaksanakan program ini? Program yang itu. Iya. Jadi yang terlintas dalam pemikiran saya itu, apakah program saya ini akan jalan atau tidak adalah kesiapan anak itu sendiri dari diri peserta didik. Karena yang ingin saya canangkan ini adalah bagaimana wisata hasil belajar. Jadi hasil belajar ini yang akan mereka buat dalam bentuk proyek, ya, dalam bentuk proyek. Kemudian mereka akan pamerkan hasilnya. Jadi hasil karyanya mereka ini tidak mesti dari satu pelajaran. Ya, jadi semua 11 mata pelajaran yang ada itu boleh mereka melakukan pengembangan. Artinya ini keseluruhan ya, Bu? Iya, semua mata pelajaran. Iya. Bagaimana kita akan membangkitkan student agency kepada murid, bagaimana mereka bisa menularkan suaranya, pilihannya, kepemilikannya terhadap hasil-hasil karyanya ini. Maksud saya seperti itu. Jadi semua guru bidang studi sebenarnya harus ini yang menjadi tantangan bagi saya. Ini apakah dari peserta didiknya, dari rekan gurunya mau tidak, karena ini dia bersifat co-kurikuler. Karena dia bersifat co-kurikuler berarti hasil-hasil karya yang mereka akan pamerkan, yang akan mereka keluarkan itu adalah pengembangan dari pembelajaran intrakurikuler. Iya, pengembangan dari intrakurikuler. Kemudian mereka akan pamerkan kepada teman-temannya. Jadi ada ceritanya ini dalam program ini, ceritanya begini. Ada kelas sebagai pengunjung, ada kelas sebagai penampil. Menampilkan itu, kemudian nanti mereka saling berdiskusi. Nah, dengan berdiskusi seperti ini maka mungkin ada masukan dari sana. Iya, dari temannya kan. Dari kelas 7 bisa naik di kelas 9. Kelas 9 bisa turun di kelas 7. Kelas 9 maksudnya pelajaran yang sudah dilupa di kelas 7 bisa dia generalisasi kembali, ya. Yang kelas 7 yang belum paham di sana bisa membuat ya bisa tahu bahwa nanti saya akan ketemu pelajaran seperti ini. Bagus sekali, luar biasa ya Bu, bagus sekali. Jadi itu untuk menjadi tantangan Ibu. Lalu menurut Ibu, jika terjadi tantangan seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi?
Tentu kerja keras ya. Kerja Kerja keras. keras bagaimana Iya. kita menghimpun teman-teman guru untuk bisa mensukseskan ini. Kemudian anak-anak juga diberikan kepahaman mereka bahwa ini adalah co-kurikuler, tetapi sangat membantu kepada bagaimana kalian menjadi seorang pemimpin bagi dirimu. Perlu digarisbawahi di situnya yang kerja kerasnya ya. Keras sekali. Kerja keras, sangat keras sekali. Iya. Karena kita tahu kan Bu, dengan peserta didik yang berbagai macam karakter, yang mungkin juga sebagian yang tidak paham, yang tidak ini ya. Jadi luar biasa sekali Bu. Semoga apa yang menjadi program Ibu bisa terlaksana. Amin. Dan mendapat dukungan dari segenap warga sekolah yang ada. Iya. Ya. Baik Bu, bagus sekali. Di sini lalu kita ke perkembangan komunitas praktisi. Iya. Apa Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah, di sekitar sekolah, dan bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu? Iya. Jadi kalau komunitas praktisi itu kalau untuk dalam lingkungan sekolah itu masih kami masih bergantung kepada komunitas praktisi yang ada di kabupaten. Iya, Itu yang Ibu pernah ceritakan di PGRI itu. Iya. Jadi kami di sini sebagai ranting. Dan saya sebagai salah satu ketua di dalam bidang kerohanian itu. Jadi artinya ini Bu sudah berjalan, Iya. berjalan. Iya, berjalan. Dan kami ditetapkan dengan dikukuhkan dengan SK. Iya. Berarti sudah berjalan ya. Apa saja perubahan-perubahan yang menyenangkan yang Ibu alami dari rekan-rekan komunitas praktisi Ibu? Kalau mau dibilang apa yang menyenangkan, tentu kita sangat senang ya kalau berada dalam sebuah komunitas, di mana di dalam komunitas itu tentu ada pembelajaran di dalamnya. Ya, jadi tentu itu rasa senang bisa bersama-sama, bisa berkolaborasi untuk mendapatkan satu ilmu pengetahuan. Ya. Jadi Bu, komunitas praktisinya kan sudah berjalan, Iya. kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat juga sudah. Lalu apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk komunitas praktisi Ibu ini setelah program guru penggerak ini selesai? Iya. Ini lagi-lagi menelurkan program ya. Ya, di dalam lingkungan kita saja di sini Bu ya, namanya kita menyatukan semua isi kepala itu memang agak ribet ya, tetapi kita akan tetap optimis bahwa dengan aset, berpikir berbasis aset itu tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Jadi apapun yang ada di kepala saya saat ini itu untuk komunitas praktisi, kalau kebetulan saya sebagai ketuanya di situ, itu adalah ingin sekali saya itu akan membuat sebuah sebuah kayak komunitas begitu, semacam dakwah lebih begitu. hidup, menghidupkan komunitas dia. yang ada ini Iya. dengan kegiatan yang baru, mungkin yang mengisinya positif. maksudnya seperti mungkin dakwah itu perlu jalan, kemudian ya begitulah yang berbau kerohanian itu. Luar biasa ya Bu. Bisa jalan. Luar biasa, artinya ada program yang terlintas yang ingin dilakukan. Lalu untuk dukungan apa yang Ibu harapkan yang diperlukan untuk komunitas praktisi yang Ibu yang sudah ada ini agar bisa terus belajar bersama? Iya, itu lagi-lagi dukungan yang saya butuhkan itu adalah kerjasama yang baik antar sesama. Iya. Kalau segala sesuatunya kalau kita sudah bekerja sama, baik itu dalam bidang finansial maupun bidang pengetahuan, kita bersama itu namanya pasti kita akan menemukan satu titik temu yang positif.
Eh, luar biasa ya, bagus sekali ya Bu untuk program-programnya. Sangat bagus. Semoga bisa dilaksanakan. Semoga harapannya untuk mendapat dukungan, ya. Semoga selalu mendapat dukungan dari teman-teman maupun kepala sekolah. Eh, Baiklah Bu, untuk apa? Kita beralih ke dialog pasca observasi. Iya, Apa rekan Ibu sudah siap untuk pasca observasi ini? sudah. Sudah. Sudah siap. Iya. Baiklah Bu, kita lanjut di situ. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti, Waalaikumsalam. tadi saya sudah melihat bagaimana pasca observasi, ya, sudah sesuai dengan urutan yang ada. Bagus sekali ya dialognya bersama rekan sejawat. Baiklah Bu Siti, kita sampai pada akhir pendampingan kita hari ini, pendampingan 5. Bu Siti, sejauh ini setelah Ibu menjalani program guru penggerak ini, apakah Ibu, menurut Ibu, Ibu sudah menguasai materi-materi yang sudah dipraktikkan? Insya Allah 80% mungkin saya bisa menguasai. Iya. 80%. Selebihnya itu mungkin saya mesti membaca kembali, kemudian merefleksi kembali. Iya. Lalu tadi 80%. Mungkin ada materi-materi yang Ibu rasakan Ibu masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam. Iya. Materi apa itu, Bu? Saya lebih kepada materi modul 3.2. Tentang apa itu? Apalagi dia itu pemimpin, apa itu modul 3.2 itu? Sebentar saya lihat dulu. Saya agak hanya agak keteteran di situ kayaknya. Pemimpin dalam pengolahan sumber daya tadi. Ya. Pengolahan sumber daya. Iya. Sumber daya yang itu yang Dalam tadi yang pengolahan sumber daya. Iya. baiklah Bu, terima kasih, luar biasa, bagus sekali untuk pendampingan hari ini. Bu juga sudah berbagi praktik baik yang sudah Ibu pelajari di pembelajaran daring, sampai menyelesaikan tugas-tugas yang ada, sampai di aksi nyata. Bagus sekali ya Bu. Baiklah Bu, saya sebentar nanti akan mengirimkan ada instrumen di sini, ada instrumen tentang instrumen kuesioner tentang umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat dan peserta didik. Feedback 360 derajat dari apa yang sudah Ibu lakukan di Modul 3.2 pemetaan itu. Oh iya. Jadi ada 5 orang sampel dari kepala sekolah 1, 5 orang guru, rekan sejawat, dan 5 orang peserta didik. Ya. Baiklah Bu, untuk terkait pemetaan aset ini, apakah Ibu sudah menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah? Oh, sebenarnya sih hari ini, tapi saya lihat keadaannya kepala sekolah itu kayaknya sakit deh. Iya, rencana hari ini. Jadi di pemetaan aset itu Bu, jadi ada kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Dan jika dapat, di situ harus ada tokoh, perwakilan tokoh, perwakilan gender, ya. Dan Ibu jangan lupa membuat notulen hasil diskusi dan mengambil foto kegiatan sebagai dokumentasi dan mengumpulkan hasil pemetaannya. Ya Bu.
Jadi Bu, untuk pendampingan 5 kita hari ini saya kira cukup. Iya. Nanti kita jika ada misalnya hal-hal yang belum dipahami terkait pembelajaran, ya, Ibu bisa konsultasi ke saya maupun ke fasilitator. Kita bisa catat di jurnal komunikasi di LMS. Dan untuk ke depan ini nanti kita informasikan lagi di apa? Kita diskusikan lagi di WA. Saya kira untuk hari ini cukup ya Bu. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.